Halo, perkenalkan kami mahasiswa program studi pendidikan geografi semester 1. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang konsep dasar geografi, konsep esensial geografi, tujuan pembelajaran geografi dan manfaat geografi T8. Dengan adanya video presentasi ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah pengantar ilmu sosial. Dengan saya, Adeodatu Sitambiru dan teman-teman saya. Dan saya Bani Kartika Kolo. Saya Marlin Otu. Saya Stefania Kolo. Saya Anesta Bete. Ya, terima kasih. Yang pertama, konsep dasar geografi. Konsep dasar geografi mencangkup pemahaman tentang ruang dan fenomena yang terjadi di permukaan bumi. Berikut adalah beberapa konsep dasar geografi. Yang pertama, konsep dasar lokasi. Lokasi mengacu pada posisi suatu tempat di permukaan bumi. Lokasi dapat dibagi menjadi dua, yaitu lokasi absolut dan lokasi relatif. Lokasi absolut penentu lokasi berdasarkan koordinat, yaitu garis lintang dan garis bujur. Lokasi relatif mengatakan posisi suatu tempat dibandingkan dengan tempat lainnya. Yang kedua, area. Area merupakan wilayah atau area tertentu di permukaan bumi yang memiliki ciri khas. Geografi mempelajari pola penyebaran fenomena di wilayah tersebut, seperti iklim, penduduk, atau flora dan fauna. Yang ketiga, interaksi. Interaksi mengacu pada hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungan, alamnya, atau antara manusia itu sendiri. Contoh interaksi ini bisa dilihat dengan hubungan sosial, ekonomi, dan budaya. 4. Pergerakan. Konsep ini berkaitan dengan mobilitas manusia, barang, informasi, atau ide-ide dari suatu tempat ke tempat lain. Pergerakan ini dapat berupa migrasi, perdagangan, atau penyebaran teknologi dan budaya. 5. Daerah. Konsep ini mengacu pada pengelompokan wilayah berdasarkan kesamaan tertentu, baik dari segi fisik, misalnya iklim, bentang alam, atau sosial seperti budaya, bahasa, atau ekonomi. 6. Pola. Pola menggambarkan distribusi atau penyebaran fenomena di ruang geografi. Ini membantu dalam memahami keteraturan atau ketidakaturan yang ada di suatu wilayah, misalnya pola permukiman atau pola distribusi tanaman. Dengan memahami konsep-konsep dasar ini, kita dapat memetakan dan menjelaskan fenomena yang terjadi di bumi serta memahami hubungan antar berbagai elemen dalam geografi. Yang berikut, konsep esensial geografi. Konsep esensial geografi adalah kerangka untuk memahami fenomena geosfer, yaitu segala sesuatu yang terjadi di permukaan bumi, baik yang bersifat fisik maupun sosial. Berikut adalah 5 konsep esensial geografi. Yang pertama, lokasi. Membahas posisi suatu tempat di permukaan bumi, terdiri dari lokasi absolut atau berdasarkan koordinat, dan lokasi relatif atau berdasarkan posisi terhadap tempat lain. Yang kedua, jarak. Mengacu pada ruang antara dua lokasi yang dapat diukur secara fisik atau jarak absolut, atau berdasarkan waktu, biaya, atau hubungan sosial atau jarak relatif. Dan yang ketiga, keterjangkauan atau aksesibilitas. Kemudahan untuk mencapai suatu lokasi dari lokasi lain yang dipengaruhi oleh kondisi transportasi, infrastruktur, dan teknologi. Yang keempat, pola. Susunan atau distribusi fenomena di permukaan bumi, misalnya pola pemukiman, sungai, atau vegetasi. Dan yang kelima, morfologi. Berkaitan dengan bentuk permukaan bumi dan karakteristiknya seperti gunung, lembah, atau dataran. Konsep-konsep ini membantu menjelaskan fenomena geografi secara holistik dan mendalam. Berikut tujuan pembelajaran geografi. Tujuan pembelajaran geografi adalah untuk memberikan pemahaman, keterampilan, dan sikap yang memungkinkan siswa memahami berbagai fenomena alam dan sosial di permukaan bumi. Beberapa tujuan pembelajaran geografi yaitu yang pertama, memahami lingkungan fisik dan sosial. Membantu siswa memahami fenomena alam seperti cuaca, iklim, tanah, air, dan ekosistem, serta interaksi dengan aktivitas manusia. Yang kedua, mengembangkan pemikiran kritis. Mendorong siswa untuk menganalisis hubungan antara manusia dengan lingkungan, memecahkan masalah ruang, serta mencari solusi yang berbasis fakta. Yang ketiga, menghargai keberagaman wilayah. Menanamkan pemahaman tentang perbedaan karakteristik wilayah, baik aspek fisik seperti gunung, dataran, maupun budaya seperti adat bahasa. Yang
yang keempat, meningkatkan kesadaran lingkungan, membentuk kesadaran tentang pentingnya menjaga keseimbangan lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam. Yang kelima, dengan memahami geografi, siswa dapat menjadi individu yang mampu berpikir spesial dan bertanggung jawab terhadap lingkungan dengan berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat secara global. Yang terakhir ada manfaat geografi terapan. Geografi terapan adalah cabang geografi yang memanfaatkan konsep, teori, dan analisis geografi untuk memecahkan masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah beberapa manfaat geografi terapan. Yang pertama, perencanaan wilayah dan tata ruang. Membantu pemerintah dan masyarakat dalam merencanakan tata ruang kota, pembangunan permukiman, kawasan industri, dan infrastruktur dengan memperhatikan faktor lingkungan. Yang kedua, mitigasi dan penanggulangan bencana. Digunakan untuk mengidentifikasi wilayah rawan bencana seperti gempa bumi, banjir, atau tanah longsor, serta merancang strategi mitigasi evakuasi. Yang ketiga, pengelolaan sumber daya alam. Memaksimalkan pemanfaatan sumber daya alam seperti air, tanah, mineral, dan energi secara berkelanjutan untuk menghindari kerusakan lingkungan. Yang berikut, pengelolaan lingkungan. Membantu menjaga keseimbangan ekosistem dengan menganalisis dampak aktivitas manusia terhadap lingkungan dan menawarkan solusi untuk rehabilitasi wilayah yang rusak. Yang berikut, pembangunan infrastruktur. Membantu menentukan lokasi optimal untuk pembangunan jalan, jembatan, bendungan, atau fasilitas umum lainnya dengan mempertimbangkan faktor geografis. Yang terakhir, kebijakan demografis dan sosial. Memberikan data dan analisis untuk memahami distribusi populasi, migrasi, dan dinamika sosial ekonomi untuk mendukung perencanaan kebijakan yang efektif. Manfaat geografi terapan menjadikan alat penting dalam menyelesaikan berbagai tantangan lokal hingga global dengan pendekatan berbasis ruang dan lingkungan.